Oke guys, jadi di video hari ini seperti yang udah gue janjiin lu pada kan, gue mau membahas satu barang yang menurut gue cukup aneh. Menurut gue pribadi, dari tahun semenjak dia rilis sebenarnya. Jadi begitu barang ini rilis, gue berasa barang ini aneh dari sisi pricingnya, gitu, oke? Buat yang pada penasaran, barangnya apa sih? Sosok misterius lu bang. Ini dia barangnya. Oke, jadi ya barangnya itu kamera mirrorless dari Sony. Mungkin line up terbaik APS-C-nya Sony, Alpha 6400. Banyak banget yang punya kamera ini guys. Kenapa gue bilang pricingnya itu aneh? Karena gini, dulu itu pas gue kan lulus SMA itu 2020, angkatan COVID. Saya bangga menjadi angkatan COVID. Oke, setelah gue lulus 2020, gue ambil jurusan film. Abis itu gue nanya, pokoknya ada gue kenal cutting, oke. Katanya butuh kamera. Setelah dari sana, gue itu nyari kamera, ketemulah si Sony ini. Dengan dulu tuh harganya 13 juta. Yes. Kayaknya. Pokoknya kayaknya 13 juta itu udah sama kit, gitu kan. Nah, terus karena masih ada liburan panjang, akhirnya gue mutusin, oh ya udahlah nabung aja kita beli ini gitu kan. Nah, tapi ujung-ujungnya gue nggak jadi beli itu. Gara-gara ya gue buru-buru gue ngeliat Canon M50. Canon M50 gue itu sebenarnya udah cukup buat gue, tapi nggak kepake. Karena waktu itu gue baru masuk awal semester juga, ternyata nggak kepake. Namanya gaya kan, anak media masuk film, woi kayaknya megang kamera gitu. Tapi ternyata nggak kepake. Begitu gue jual, gue ketimpa job foto, job video, bikin iklan sendiri. Nah akhirnya gue semua gue lakuin pakai EOS 600D temen gue. Gue pikir job sudah mulai berdatangan, akhirnya gue nabung lagi beli kamera ini, si Sony Alpha 6400 yang dari dulu sebenarnya yang pengen gue beli. Tapi di tahun 2022 gue beli ini 2022 kan, sebulan. Ya, di tahun 2022 ini harganya jadi 15 juta. Naik 2 juta. 2 juta. Nah, makanya gue bingung. Apa sih yang buat si Sony ini nih sampai naik seperti itu? Karena oke, pandemi, lu pada bakal bilang pandemi bang, COVID bang, semua orang naikin harga. Kamera Sony yang lain enggak. Yang gue lihat TG doang yang naik gitu.
akhirnya gue ngerti gitu, maksudnya kenapa ini tuh naik gitu. Menurut gue sih sangat-sangat amat enak pakai Sony itu dikarenakan banyak faktor gitu. Harganya nggak bohong guys gitu. Jadi ini sekarang gue syuting pakai 16 mm dari Sigma. Ini aja bukan lensa brand Sony, ini tuh lensa third party-nya untuk Sony Sigma. Tapi ini sih autofocusnya juga udah sangat-sangat menggila guys. Cepatnya untuk gua yang dari megang Canon DSLR EOS 600D naik ke sini, naik ke M50 dulu. M50 aja sebenarnya udah cepet autofocusnya, tapi ini lebih cepet lagi guys. Walaupun dia nggak ada image stabilization di dalam kameranya, tapi kalau lu beli lensa Sony, rata-rata lensa Sony sekarang udah ada optical steady shot, udah ada OSS-nya. Nah, kecuali lensa kayak gini ya, ini kalau misalnya lensa ini itu nggak ada optical steady shot ya. Jadi kalau misalnya dibuat jalan, dibuat vlogging ya begitu deh. Oke guys, jadi ini mungkin videonya berlanjut ya. Soalnya gua ntar malam mau cobain bawa kamera ini keliling-keliling Jakarta. Pakai naik apa itu namanya? MRT. Jadi buat kalian yang mau tahu hasilnya kayak gimana, Sony Alpha 6400 plus Sigma 16 mm f1.4, which yang nggak ada OSS ya. Jadi maafkan saya jika entah goyang-goyang. Gue stabilin di post pro sebaik mungkin. Oke guys, jangan kemana-mana, kita lanjut di sana. Halo guys. Jadi kita udah kemana? Baru ke satu tempat. Lupa namanya. Pokoknya kita baru berhenti di satu stasiun dan gue baru dapat berapa foto dikit. Oh ya, sama satu lagi guys. Gue lupa buat bawa 16 mm nya karena tujuan gue kesini itu buat foto kan. Jadi apalagi buat foto street fotografi pakai 16 mm tuh kayaknya kurang gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pakai lensa kit aja. Jadi ya ini kalau untuk video sebenarnya kemarin udah bisa lihat ya kalau hasilnya 16 mm tuh kayak gitu yang gue pakai buat opening. Bokehnya lebih tajam lagi. Kalau ini kan f-stopnya dia cuma sampai 3,5. Kalau kemarin yang 16 mm sampai 1,4 gitu. Ya. Jadi ini ada optical steady shot-nya. Jadi harusnya lebih stabil dari yang kemarin gitu. Jadi ternyata masuk MRT itu harus pakai flash guys. Kalau kalian tahu. Sebenarnya kayaknya gue doang yang nggak tahu karena gue katro nggak pernah naik MRT. Oke guys, kita naik MRT dulu. Kepada seluruh penumpang. This train is bound for Lebak Bulus Grand. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun terakhir. Halo guys, kayaknya kita hilang. Gue searching katanya di Blok A ada tempat foto bagus, tapi ternyata nggak ada. Di mana ini? Orang gue searching katanya Panglima Polim, Blok A, sebelah stasiun MRT. Ada fotonya, orang foto bagus. Ya begitu guys. Jadi kita nyasar. Sebenarnya tadi udah mau turun di Blok M, tapi kan Blok M, jalan-jalanan dekat Blok M Square itu kan yang ada kontainer segala macam, mana kelihatan kalau malam-malam kan. Jadi harusnya sih bener deh. Gak tau deh guys. Kita coba lihat aja. Soalnya katanya sebelah stasiun MRT. Pas. Yap. Hilang guys.
kita hilang. Sabar. Sudah ketemu. Ternyata dia di seberang, guys. Ternyata dia lokasinya di seberang jalanan ini. Itu gua nanya si satpam. Mana ini, guys? Katanya cuma perlu nyebrang, terus turun lagi. Nah, ini dia turunnya. Nah, ini dia, guys. Oke, kita foto-foto dulu, guys. Dalam. Ini kan naik. Guys. Ini naik kan? Oh, itu juga naik, ya udah itu. MRT-nya udah tutup, guys. Jadi nggak bisa pulang. Orang di internet katanya 21.30, tutupnya ternyata jam 9, 20.53 yang ke Bundaran HI. Sedangkan mobil gue di Bundaran HI. Ya udah nge-grab. Berarti ini bisa ke Blok M kan? Oh iya, ke Blok M. Hah? Sekarang jam berapa? Oke guys, ntar kita lanjut lagi pas gue udah sampai. Oke guys, jadi gue udah balik. Tadi itu jadi gue naik Grab dari Blok A itu mau ke Bundaran HI-nya itu yang tutup. Ternyata itu cuma sampai jam 9-an. Orang di sana sih bilang 20.53 ya, tapi gue juga bingung kenapa 20.53 gitu. Grabnya aja guys, jam segitu hari Sabtu itu 76.000 dari Blok M sampai Plaza Indonesia. Ya. Jadi saran gue, kalau kalian misalnya mau hunting foto, jangan hari Sabtu guys. Bukan soal telat jadwal MRT-nya ya, ketinggalan MRT-nya ya, bukan itu. Maksudnya kan nggak harus naik MRT juga hunting foto, tapi rame banget guys, jalanan tuh rame banget. Jadi kayak oke, gue mau moto, misalnya emang konsep lu cari crowded gitu, crowded city, mungkin bisa ya. Tapi kalau gue kayak tadi, gue konsepnya tuh sebenarnya nggak nyari crowded city ya banget. Gue emang nyari city night-nya aja, lampu-lampunya gitu. Antara gue kurang malam atau enggak ya memang harinya lagi rame banget. Tadi kayak yang gue ke JPO itu aja, yang gue mau nangkap foto tadi itu yang light streak mobil banyak gitu, itu aja tuh di jembatannya rame banget guys, rame banget. Kayak gue mau lewat aja tuh jadi kayak segen gitu, orang banyak yang foto di tengah jalan kan, jadi gue mau lewat kayak enak gitu. Oke, balik lagi ke topik kita. By the way, ini gue udah sempet pulang. Ini sekarang gue mau ke rumah temen gue. Ini udah jam 11.52. Gue mau ke Pik, ini lagi di tol, belum nyampe. Dan ini gue udah pakai 16 mm lagi. Ini udah pakai 16 mm. Ya udah, jadi kalian tadi udah lihat juga lah ya, seenggaknya yang kalau pakai lens sakit tuh gimana. Maksudnya banyak ininya nggak sih, banyak jiggle-nya gitu kalau misalnya di handheld gitu. Nah, balik lagi ke topik, dimana gue sekarang udah ngerti kenapa kamera ini tuh naik harganya gitu. Menurut gue sih, kenapa ini kamera naik harganya, karena pertama, kamera ini pasarnya tuh banyak banget, orang tuh banyak yang punya kamera ini dan ngincar kamera ini. Kedua, sekarang barangnya makin langka, stok unit ini tuh makin lama makin langka guys. Kalau kalian cari ya, maksudnya yang beneran garansi resmi Sony gitu, itu tuh udah nggak banyak yang jual guys di toko online gitu. Bahkan Sony-nya sendiri tuh kalau kalian tanya tuh udah kayaknya udah nggak ada deh, mereka udah nggak jual atau gimana, gua nggak ngerti dah. Pertama itu berarti supply-nya makin dikit, jelas harganya naik karena peminatnya masih banyak gitu. Dan kenapa peminatnya masih banyak sampai sekarang? Padahal udah berapa tahun? 2018, 19, 20, 21, 22.
Udah 5 tahun kayaknya ya. Setahu gue dia 2018 keluar. Kenapa udah sampai 5 tahun gitu dia masih, maksudnya bisa naik harganya? Karena menurut gue dia masih kamera paling worth it di harganya gitu, walaupun sudah naik ya. Autofocusnya masih juara banget untuk kamera ini, dan price range-nya yang segini, yang udah naik ini ya. Sebenarnya kalau mau dilihat mungkin memang belum ada kompetitornya dia yang bisa menyaingi dia di harga segitu gitu. Makanya mungkin Sony berani naikin harga dikarenakan toh dilihat sampai sekarang juga peminatnya masih banyak gitu. Dan mungkin kan Alpha 6600 udah keluar dan mungkin peminatnya lebih sedikit ya, gue nggak tahu. Mungkin gara-gara itu jadi Sony naikin harga Alpha 6400 biar yang lain udahlah mending 6600 sekalian, jadi 6600 banyak yang beli juga, nggak tahu. Lebih make sense dibilang kenaikan harga ini tuh terlepas dari opini pribadi ya. Kalau opini pribadi menurut gue dia naik harga tuh memang karena enak aja dipakainya dan belum mati-mati gitu. Maksudnya sampai sekarang tuh ini kamera tuh masih bisa dibilang masih yang terbaik dan terworth it di line up gitu, di line up APS-C gitu. Walaupun udah ada generasi Alpha 6600 gitu ya. Kalau menurut gua seperti itu opini pribadi. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut gua ya karena tadi supply-nya makin dikit tapi peminatnya masih banyak gitu. Jadi ya Sony naikin harga, atau mungkin juga reseller lain yang naikin harga, atau distributor naikin harga gitu. Gue juga nggak tahu. Oke, jadi intinya experience pakai Sony Alpha 6400 itu enak, kecuali seperti saya pas awal-awal baru pindah dari Canon masuk ke Sony, masuk ke settingannya. Itu gue belajar settingannya Sony, menu-menunya segala macem. Itu ada kayaknya 2 jam benar-benar cuma nontonin orang ngejelasin setting ini buat apa, karena dia ada berapa kategori dan satu kategori itu tuh ada yang sampai 12 halaman gitu lah guys. Pokoknya kalian belilah dan nikmatilah itu guys. Oke, jadi sorry banget guys kalau misalnya video ini tuh absurd banget, kayak gue tuh mau bukan nge-review ya, sekali lagi gue mau memberikan opini gue tentang Alpha 6400 ini, tapi kayaknya absurd banget gitu videonya. Bukannya gue pegang kameranya, gue kasih tahu fungsinya apa segala macam gitu. Karena menurut gue video tentang Alpha 6400 di YouTube itu udah banyak banget yang nge-review tentang cara pemakaiannya lah, cara apanya lah, keuntungannya, kejelekannya lah, plus minusnya gitu. Udah banyak yang bahas. Jadi gue di sini tuh ngebahasnya lebih ke kenapa nih kamera tuh harganya naik dan alasannya apa gitu. Nih harga tuh naik. Nah gitu. Mengerti kalian semua para netizen? Oke, jadi segitu aja guys. Jangan lupa di like, di komen, di share, sama kalau mau di subscribe juga boleh. Ya kan, mumpung gratis. Oke guys, jadi videonya segitu aja. Dari tadi video segitu aja. Selamat malam. See you in the next video. Dadah. Permisi Bapak. Itu stupid motherfuckers. Jam berapa ini Pak? It's 12 p.m. 12 a.m. right now. No. And you still bring a motherfucking Smirnoff? Pak, saya mau bikin blooper Pak buat video saya Pak, terakhir Pak. Saya menumpang untuk menyebarkan kabar baik. Apa? Kabar baik apa? Ya bahwa saya telah datang di sini. Oh gitu. Itu kabar baik saya. Gue sih udah mau tidur tadi.